Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salve. Perkenalkan, nama saya Bonifacius Umbraku Galimara, NIM 1903040102, jurusan Ilmu Politik. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran John Locke bersama dosen pengasuh mata kuliah saya, Yefta Irianto Sabat, dan teman-teman seperjuangan saya kelas C. Pertama-tama saya akan membahas tentang pemikiran John Locke. Pada poin pertama saya akan menjelaskan sedikit di mana John Locke itu dilahirkan. Saya akan menjelaskan bahwa John Locke dilahirkan pada tahun 1632 di Wellington, Inggris. Ia melanjutkan bidang studinya di kampus Universitas Oxford dengan menggelarkan sarjana muda pada tahun 1656. Di situ ia menggelarkan sarjana penuhnya pada tahun 1658. Dan salah satunya yang menggunakan pendekatan teori empiris adalah John Locke. Bahwa dia berpikir ketika sumber pengetahuan manusia itu berasal dari pengalamannya. Ketika ada pendapatan dari teori realisis yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan manusia itu berasal dari pikirannya. Tetapi John Locke tidak menentang itu. John Locke itu menggambarkan bahwa manusia itu adalah selembar kertas kosong yang berwarna putih, yang belum ada catatan atau isi di dalamnya. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Ketika kita tidak mempunyai pengalaman, maka di situ kita tidak bisa meraih hal-hal apa yang membuat kita ketahui, yang kita pikirkan untuk kedepannya, itu tidak akan terjadi. Apa yang dikatakan oleh Locke itu memang benar, bahwa sampai sekarang itu masih benar-benar terjadi di kalangan kehidupan masyarakat. Pendekatan empiris, bahwa dia meyakini ketika sumber pengetahuan manusia itu berasal dari pengalamannya. Walaupun ada yang pendapat realistis yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan manusia itu berasal dari pemikirannya, tapi John Locke itu lebih mempertahankan, walaupun berjalan searah, tapi dia itu lebih berperan teguh pada pendekatan empiris. Dan dia memakai pendekatan teori empiris itu supaya kita, generasi muda, bisa melihat realita yang terjadi, apa yang dikatakan oleh pengalaman dibuat oleh Locke. Kita generasi muda bisa mengikutinya, karena dia menunjukkan jalan-jalan atau arah-arah kedepannya yang begitu bagus. Yang dikatakan oleh Locke itu ternyata benar-benar berkembang dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini, bahwa kita sebagai manusia itu memang harus bertoleransi antara sesama agama, karena kita walaupun berbeda agama, tapi kita mempunyai keyakinan dari diri kita masing-masing. Di sini kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh John Locke itu memang benar-benar terjadi di saat kehidupan macam zaman sekarang ini. Itu masih terasa sekali yang dikatakan oleh para bapak filsuf itu. Dalam era politik juga, John Locke itu berperan teguh pada pemisahan kekuasaan. Kenapa dia berperan di situ? Bahwa dia melihat bahwa legislatif itu lebih unggul daripada eksekutif dan yudikatif, karena dia berpikir bahwa pemerintah mempunyai batasan ketika melakukan penegasan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan dari pemerintah itu adalah untuk mensejahterakan rakyat atau masyarakat demi keadilan dan ketertiban. Seperti itu yang dikatakan oleh John Locke. Disitulah dia menegaskan, dan dia itu lebih suka salah satunya yang menggunakan pendekatan teori empiris oleh tokoh John Locke. Jadi rangkuman semuanya itu, harapan saya buat teman-teman semuanya, mohon maaf jikalau ada kata-kata yang melenceng dalam pembahasan saya tadi di atas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya atas nama Bonifacius Umbraku Galimara mengucapkan limpah terima kasih.